Halo semua, kembali lagi di channel Cikinesia Official. Jangan lupa di subscribe ya. Oh ya, sebelum lanjut ke detik selanjutnya, alangkah lebih baiknya teman-teman mencoba mengerjakan soalnya terlebih dahulu. Linknya udah ada di kotak deskripsi. Nah, nanti untuk penilaiannya bisa teman-teman hitung sendiri ya caranya. Jumlah benar dibagi 150 dikali 800. Ini untuk total skor seluruhnya. Nah, untuk skor per subtesnya teman-teman bisa hitung sendiri dengan cara untuk soal nomor 1 sampai 50 jumlah benar dibagi 50 dikali 800 ini untuk subtes verbal, kemudian 51 sampai 100 untuk subtes kuantitatif jumlah benar dibagi 50 dikali 800, dan untuk subtes yang ketiga 101 nomor soal 101 sampai 150 itu jumlah benar dibagi 50 kemudian dikali 800. Teman-teman, kalau mau ngerjain tes PAPS UGM ini harus bisa menyusun strategi. Kalau strategi dari kami, kerjain secepat dan sebanyak mungkin dalam waktu yang ada. Begitu tidak bisa, dilewatin aja dulu. Nah, kalau masih ada sisa waktu, baru mulai kerjain yang dirasa susah itu tadi atau yang dilewatin tadi. Tapi kalau udah kehabisan waktu, dijawab aja sebisanya. Dan kalau bisa dijawab semua, karena nggak ada pengurangan nilai. Untuk saat ini, di masa COVID-19, tes PAPS UGM dilaksanakan secara daring. Berdasarkan info yang kami dapatkan, saat tes tuh sebenarnya ada yang nggak disebut. Jadi sebenarnya tuh ada jeda antar bagian. Karena untuk memulai bagian selanjutnya, kita harus segera menekan tombol mulai. Kalau belum ditekan, timernya belum jalan. Jadi, bisa tuh istirahat sejenak sebelum lanjut ke bagian yang selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke jawaban dari latihan soal tes PAPS UGM ini. Yang pertama ada subtes verbal. Untuk soal nomor 1-15, terdiri dari satu kata yang dicetak dengan huruf kapital dan diikuti oleh 5 pilihan jawaban. Pilihlah satu di antara pilihan jawaban yang mempunyai arti sama atau paling dekat dengan arti kata yang dicetak dengan huruf kapital. Nomor 1, komite, sinonimnya A, panitia. Nomor 2, hipokrit, sinonimnya A, munafik. Nomor 3, tempo, sinonimnya C, waktu. Nomor 4, konvensi, sinonimnya C, kesepakatan. Nomor 5, pemakzulan, sinonimnya C, turun jabatan. Nomor 6, tahap, sinonimnya B, fase. Nomor 7, votum, sinonimnya A, putusan suara. Nomor 8, watak, sinonimnya A, tabiat. Nomor 9, merambah, sinonimnya E, membabat. Nomor 10, ambal, sinonimnya C, permadani. Nomor 11, diorema, sinonimnya D, penggambaran. Nomor 12, suap, sinonimnya C, upeti. Nomor 13, jelata, sinonimnya B, biasa. Nomor 14, gurem, sinonimnya E, kecil. Nomor 15, safari, sinonimnya B, perjalanan. Lanjut, soal nomor 16-30 terdiri dari satu kata yang dicetak dengan huruf kapital dan diikuti oleh 5 pilihan jawaban. Pilihlah satu di antara pilihan jawaban yang mempunyai berlawanan dengan arti kata yang dicetak dengan huruf kapital. Nomor 16, pilih berlawanan dengan kata C, himpun. Nomor 17, dukung, berlawanan dengan kata D, hambat. Nomor 18, puncak, berlawanan dengan kata B, dasar. Nomor 19, pemakzulan, berlawanan dengan kata A, pengangkatan. Nomor 20, segan, berlawanan dengan kata B, sudi. Nomor 21, gurem, berlawanan dengan kata C, unggul. Nomor 22,
eksplisit berlawanan dengan kata D, tersirat. Nomor 23, substansial berlawanan dengan kata D, cadangan. Nomor 24, sahaya berlawanan dengan kata D, raja. Nomor 25, landai berlawanan dengan kata D, curam. Nomor 26, gelisah berlawanan dengan kata A, tenang. Nomor 27, akurat berlawanan dengan kata B, meleset. Nomor 28, putus berlawanan dengan kata B, sambung. Nomor 29, gabung berlawanan dengan kata B, berai. Nomor 30, sambut berlawanan dengan kata B, abai. Lanjut, soal nomor 31 sampai 45 memuat pasangan kata yang mempunyai hubungan logis tertentu. Pilihlah satu di antara 5 pasangan kata yang memiliki hubungan logis yang sama dengan pasangan kata tersebut. Sekarang nomor 31. Basah dengan air. Apa nih hubungannya? Ya, bisa dihubungkan dengan kata dikarenakan. Mana nih yang cocok? A, B, C, D, E. Basah air. Basah dikarenakan oleh air. Kemudian jawabannya yang D, lebam dikarenakan oleh pukulan. Nomor 32, sekam padi. Apa nih hubungan logis yang cocok? Menempel. Jadi dibalik dari belakang ke depan. Jadi padi menempel pada sekam, sebagaimana buku menempel pada sampul. Nomor 33, suara dengar. Suara untuk didengar, sebagaimana D, cantik untuk dipandang. Nomor 34, kancing baju. Kancing terdapat pada baju, sebagaimana hidung yang terdapat di wajah. Nomor 35, genteng atap. Genteng untuk membuat atap, sama seperti A, bata untuk membuat tembok. Nomor 36, guru pendidikan. Guru terjun di bidang pendidikan, sama halnya dengan dokter terjun di bidang kesehatan. Nomor 37, ilmu yang mempelajari ramalan adalah astrologi, sedangkan ilmu yang mempelajari penyakit adalah patologi. Jadi jawabannya yang B, patologi. Earphone untuk mendengarkan suara dan stetoskop untuk mendengarkan detak jantung. Jadi jawabannya yang A, detak jantung. Nomor 39, masinis merupakan orang yang mengemudikan kereta. Analogi dengan nahkoda yang merupakan pengemudi kapal. Jadi jawabannya yang A, kapal. Nomor 40, aku, kau, kita. Analogi dengan D, kami, kita, dia. Nomor 41, homonim berhubungan dengan kata sound, sebagaimana akronim berhubungan dengan ide. Jadi jawabannya yang B, akronim ide. Nomor 42, knot adalah satuan kecepatan, seperti halnya meter adalah satuan panjang. Jadi jawabannya yang A, meter panjang. Nomor 43, ligamen merupakan bagian penyusun tulang, analogi dengan tendon yang merupakan bagian penyusun otot. Jadi jawabannya yang B. Nomor 44, picisan berhubungan dengan tak ternilai, sebagaimana berlian berhubungan dengan kekayaan. Jadi jawabannya yang B. Nomor 45, segitiga merupakan bangun dasar penyusun bangun limas, sebagaimana
lingkaran penyusun bangun kerucut. Jadi jawabannya yang A. Viana adalah anak dari Pak Wisnu dan Bu Wisnu. Kemudian Nida adalah anak dari Pak Danang dan Bu Diana. Nah, Pak Wisnu adalah adik Bu Diana. Apakah hubungan antara Viana dan Nida? Jadi hubungan antara Viana dan Nida yaitu saudara sepupu yang D. Semua anggota PGRI harus hadir dalam rapat. Jadi di dalam lingkaran ini tuh semua anggota PGRI. Nah, itu harus hadir dalam rapat. Kemudian sementara guru adalah anggota PGRI. Nah, ini ada sementara tuh sebagian. Nah, karena semua anggota PGRI harus hadir dalam rapat, berarti semua guru hadir dalam rapat. Jadi jawabannya yang D. Umur Bandi 20 tahun. Setengah dari umur Sinta. Nah, berarti umur Sinta ya 2 kalinya umur Bandi, yaitu 40 tahun. Dan 3 tahun lebih muda dari Ana. Berarti Ananya yang tua kan? Berarti si Ana itu 20 tahun ditambah 3 tahun. Jadinya 23 tahun. Kemudian yang S atas itu ST ya, Sinta. Kemudian yang bawah ini SF, Siva. Itu umurnya 1/4 dari umur Sinta. Berarti 1/4 dikali 40. Yaitu 10 tahun. Nomor 48 yang paling muda, Siva. Jawabannya berarti yang D, 10 tahun. Kemudian siapa yang paling tua? B, Sinta, yaitu 40 tahun. Terdapat 8 kotak yang masing-masing diberi nomor A sampai G. Berarti A, B, C, D, E, F, G. Jika terdapat beberapa kelereng dengan warna merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan putih, akan dimasukkan ke dalam kotak tersebut dengan aturan sebagai berikut. Kelereng putih harus dimasukkan ke kotak nomor D. Jadi di kotak D ini ada warna putih. Kelereng hijau tidak boleh diletakkan tepat di samping kelereng kuning. Berarti hijau kuning nggak boleh, kuning hijau juga nggak boleh. Syarat terakhir, kelereng biru harus diletakkan di samping kelereng ungu. Harus biru ungu atau ungu biru. Kemudian nomor 50, jika kelereng kuning diletakkan di kotak nomor B, berarti kuning ini ada di B. Mana yang tidak boleh dilakukan? Yang nggak boleh ya. Tadi kan hijau kuning nggak boleh, kuning hijau juga nggak boleh. Nah, sementara berarti di sampingnya si kotak B ini, yaitu ada kotak A sama kotak C, ini tidak boleh dimasuki warna hijau. Jadi jawabannya yang A. Kelereng hijau diletakkan di nomor C. Itu tidak diperbolehkan. Lanjut ke subtes yang kedua, yaitu subtes kuantitatif. Soal nomor 51 sampai 60 memuat beberapa angka yang disusun berdasar pola deretan tertentu. Kemudian teman-teman pilihlah satu angka yang merupakan kelanjutan dari deretan tersebut. Nomor 51 ada sebuah deret 12, 9, 27, 24, 72. Jadi dari 12 ke 9 ini dia dikurangi 3. Kemudian dari 9 ke 27 dia dikali 3. Kemudian dari 27 ke 24 dikurangi 3. Dari 24 ke 72 dikali 3. Berarti 72 ke selanjutnya dikurangi 3 juga. 72 dikurangi 3 hasilnya yaitu D, 69.
Lanjut nomor 52. Ada deret 4, 4, 6, 8, 8, 10, 12, 12. Gimana nih? Jadi, ada dua angka yang sama, 4, 4, kemudian dia beda. 8, 8, kemudian beda. 12, 12, berarti di sini juga beda. Nah, bedanya ini, dia ditambah 2. 4 ke 6 tambah 2. 8 ke 10 tambah 2. Berarti 12 ke selanjutnya juga tambah 2. 12 ditambah 2 hasilnya B, 14. Lanjut ke nomor 53. Kalau ini dia ada seri huruf. E, H, A, J, M, P. Selanjutnya, nah kalau kayak gini kita mending buat abjadnya dulu. Ada A sampai Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, di situ ada E, kemudian H, loh habis EH, kok baliknya ke A? Nah, berarti ini ada A, ini ada B. Setelah itu ada JM. JM. Nah, tadi EH, E ke H dia loncatnya 3. F, G, H tambah 3. EH ini dia tambah 3. Kemudian ada A diselingi oleh A. Kemudian JM. J ke M dia tambah berapa tuh? J ke M tambah 3 lagi. Nah, kalau B ke selanjutnya gimana? Ke J dia loncatnya 2. Berarti dari M ke selanjutnya dia loncatnya juga 2 juga. Berarti O. Setelah O dia loncatnya 3. 1, 2, 3. Berarti R. Berarti jawabannya OR yang D. Kemudian nomor 54. Dia ada ZVR. ZVR. Dari Z ke V dia berapa tuh loncatnya? 1, 2, 3, 4. Kemudian dari V ke R 1, 2, 3, 4 juga. Berarti dari R ke selanjutnya juga loncatnya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya yang N. Berarti jawabannya yang N, yang E. Lanjut nomor 55. Nomor 55 ada deret 2, 4, 7, 11, 16. Gimana nih? Dari 2 ke 4 dia ditambah 2. Dari 4 ke 7 tambah 3. Dari 7 ke 11 tambah 4. Dari 11 ke 16 ditambah 5. Berarti dari 16 ke selanjutnya ditambah 6. 16 ditambah 6, 22. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 56. Ada deret 0, 3, 6, 0, 3. Habis 0, 3, kemudian 6. Balik lagi ke 0, 3, berarti habis itu pasti 6 yang C. Nomor 57 ada deret 2, 6, 3, 7, 4, 8, 5, 10. Nah, selanjutnya berapa nih? Yang ditanya yang di sini, berarti kita bisa mengikuti, lihat nih. Urutkan 2, 3, 4, 5, berarti selanjutnya pasti 6 yang D. Sekarang nomor 58.
ada sebuah deret 1, 3, 4, 5, 8, 7, 10. 3, kemudian 5, 7. Dari 3 ke 5 dia tambah 2. Dari 5 ke 7 dia tambah 2 juga. Berarti dari 7 ke selanjutnya juga tambah 2, yaitu 9 yang B. Yang B 9. Lanjut ke nomor 59. Ada sebuah deret 12, 14, 17, 34, 36, 39, 78, 80, 83. Selanjutnya berapa? Ini dari 12 ke 14 dia ditambah 2. Dari 14 ke 17 dia ditambah 3. Dari 17 ke 34 dia dikali 2. Dari 34 ke 36 balik lagi ditambah 2. Dari 36 ke 39 balik lagi ditambah 3. Berarti dari 39 ke 78 dia dikali 2. Nah, dari 78 ke 80 dia ditambah 2. Dari 80 ke 83 dia ditambah 3. Berarti dari 83 ke selanjutnya dia dikali 2. 83 dikali 2 yaitu yang C, 166. Lanjut nomor 60. Ada sebuah deret 28, 2, 23, 4, 18, 7, 13. Nah, perhatikan tuh. Dia angkanya ini besar, 28 besar, kemudian turun jadi kecil, 2. Nih, lihat 2, 4, 7. Di sini berapa? Dari 2 ke 4 tambah 2. Dari 4 ke 7 tambah 3. Jadi dari 7 ke selanjutnya tambah 4. 7 tambah 4 yaitu 11 yang B. Lanjut nomor 61. 24 adalah berapa persennya dari 30? Berarti si X-nya itu sama dengan 24 dikali 100 dibagi 30. Hasilnya adalah 80. Lanjut nomor 62. 25% dari 120 adalah 25%. Itu sama dengan 1/4. Jadi ini teman-teman harus udah hafal ya. Kalau 20% itu berapa? Kalau 50% itu berapa? 75% itu berapa? Nah, berarti karena 25% itu sama dengan 1/4, berarti 1/4 dari 120 sama dengan 30. Yang B. Lanjut nomor 63. 3/5 dibagi 20%. Kalau 20% berapa? Iya, 1/5. Nah, 3/5 itu sama dengan berapa? 3/5 itu sama dengan 28/5. Dibagi jadi dikali, berarti nanti dibalik. Kan tadi 1/5 tuh kalau 20%. Berarti dibalik jadi 5/1. Ini dicoret-coret sama dengan 28 yang D. Lanjut nomor 64. Nah, kalau nomor 64 ini teman-teman juga harus sudah hafal. 0,375, terus 0,125 itu berapa? Kalau 0,125 itu sama dengan 1/8. Kemudian 0,25 itu sama dengan 2/8 atau 1/4. Kan 0,25 itu 1/4 dan seterusnya. 8/75 kita bisa tulis 7/8 dikali 8/7. Berarti hasilnya berapa nih? 1. Iya, yang B. Lanjut nomor 65. Akar dari
3 kuadrat per 5 kuadrat. 3 per 5 dipangkatin 2 itu artinya 3 kuadrat per 5 kuadrat. Bagi kita ubah menjadi kali, kemudian 1/5 dibalik 5 kuadrat per 1 kuadrat. Ini sama dengan coret sama dengan akar 3 kuadrat. Nah, akar 3 kuadrat yaitu 3. Jadi jawabannya yang C. Lanjut, nomor 66. Berapakah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 9? Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 9. Berarti sama dengan 2 pangkat 9 dibagi 3. Sama dengan 2 pangkat 3. Sama dengan 8. Yang A. Lanjut, nomor 67. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 pangkat 6 dikurangi 3. Kalau pembagian itu dikurangi, berarti sama dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Jadi yang D. Lanjut, nomor 68. 0,375. 0,375 itu sama dengan 3 per 8. Berarti 3 per 8 dikali 8 per 3. Berarti sama dengan 1 yang C. Lanjut, nomor 69. Selisih dari 0,75 kali 4 per 3 dan setengah dibagi 2. Ini udah selisihnya ini. Di antara ini kalau dikurangi itu berapa hasilnya? Kalau 0,75 itu berarti dia 3 per 4. 3 per 4 berarti dikali 4 per 3. Itu nanti hasilnya adalah 1. Nah, kemudian yang setengah dibagi 2. Setengah dibagi 2 berarti dikali sama setengah. Sama dengan 1/4. Nah, 1 dikurangi 1/4 berapa? C, 0,75. 1/4 kan sama aja dengan 0,25. Jadi 1 dikurangi 0,25 hasilnya 0,75. Lanjut, nomor 70. Yang kalau kayak gini kita kerjakan perkalian dulu sama yang ada di dalam kurung. Berarti setengah dikurangi ini yang di perkalian ini kita kerjakan dulu. Jadinya 1 kali 2, 2. 3 kali 3, 9. Ditambah yang ini kita kerjakan dulu. Kemudian yang ini kita balik pembagian jadi perkalian. Kemudian 1/6-nya jadi 6/1. 2 per 3 dikurangi setengah. Itu berapa? Per 6. Berarti atasnya ini dikali, ini dikali. 2 kali 2, 4. 3 kali 1, 3. Kemudian dikali 6 per 1. Nah, ini nanti sama dengan per panjang 1 per 2 dikurangi 2 per 9. Kemudian ditambah 4 min 3 per 6. Ini hasilnya adalah 1 per 6. Nah, 1 per 6 dikali 6 per 1 itu hasilnya 1. Berarti nanti ini ditambah 1. Berarti ini bawahnya 18. Nah, ini dikali aja. Ini dikali. 9 kali 1, 9. Dikurangi 2 kali 2, 4. Ditambah, ini tadi kan di sini hasilnya 1. Nah, berarti biar hasilnya 1 karena di sini pernya 18, berarti di sini 18. Kan 18 dibagi 18 nanti hasilnya 1. Nah, ini akan sama dengan 9 kurangi 4, 5. 5 ditambah 18 berapa? 23. Jadi 23 per 18. 23 per 18 yaitu yang E. Lanjut, nomor 71. Jika
3X ditambah 5Y itu sama dengan 27. Kemudian 2X ditambah 4Y itu sama dengan 23. Maka nilai X ditambah Y sama dengan, nah sebenarnya itu kita ada substitusi eliminasi, cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Tapi ini bisa pakai cara mudah. Langsung dikurangkan. 3X dikurangi 2X hasilnya adalah 1X. Atau bisa kita tulis X aja. Kemudian ditambah 5Y. 5Y dikurangi 4Y hasilnya adalah 1Y. Kita bisa tulis Y. Sama dengan 27 dikurangi 23 hasilnya adalah 4. Nah, jadi nilai X ditambah Y itu sama dengan 4 yang D. Lanjut, nomor 72. A ditambah B itu sama dengan 30. Sudah diketahui B-nya adalah 15. Nah, A-nya kita belum tahu, sama dengan 30. Berarti A-nya itu sama dengan 30 dikurangi 15, yaitu 15. Ini kan ditambah, pindah ruas jadinya dikurangi. Pindah ruas ke sini. Jadinya tuh nanti dikurangi 15. 30 kurangi 15 itu 15. Nah, jadi A-nya 15, B-nya 15. Nah, hasil kali dari A dan B adalah 15 kali 15, yaitu C, 225. Lanjut, nomor 73. Seper A ditambah seper B itu sama dengan 7. Kemudian seper A dikurangi seper B itu sama dengan 3. Nah, teman-teman harus ingat A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Kita buat aja seperti itu. Jadi ini nanti sama dengan seper A ditambah seper B. Ini kita kalikan. Seper A min seper B. Itu berarti sama aja dengan seper A kuadrat dikurangi seper B kuadrat. Nah, sama kan dengan ini? Tuh. Berarti langsung aja ini hasilnya. Seper A ditambah seper B itu 7. Dikali seper A dikurangi seper B itu 3. Jadi 7 kali 3 sama dengan 21. Jawabannya yang A. Lanjut, nomor 74. A sama dengan 3 dan B sama dengan 5. C sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Maka C min AB sama dengan, tadi kita harus cari nilai C-nya dulu. Kita substitusiin aja. A kuadrat berarti ini dikuadratin. 3 kali 3, 9 ditambah 2A kali B. A dikali B hasilnya 15. Dikali 2 hasilnya 30. Kemudian B kuadrat. Berarti ini dikuadratin. 5 kuadrat hasilnya adalah 25. Sama dengan 9 ditambah 30, 39. 39 ditambah 25 sama dengan 64. Yang dicari adalah nilai C min AB. C-nya tadi 64 dikurangi A kali B. A kali B 15. Berarti hasilnya adalah belakangnya 9, 6, jadinya sisa 5, 5 kurangi 1, 4. 49 yang C. Lanjut, nomor 75.
7 ditambah N per 5 itu sama dengan 12 per 35. Yang dicari adalah nilai N. Nah, ini kita kaliin aja nih. Ini kali. Kan hasilnya nanti per 35. Ini per 35. 5 kali N itu 5N. 7 kali N itu 7N. Sama dengan 12 per 35. Nah, ini 35 udah sama kayak 35. Yang sisi ini berarti 5N ditambah 7N itu sama dengan 12. Nah, kita ambil 5N ditambah 7N itu sama dengan 12. 5N ditambah 7N berapa? 12N. Itu sama dengan 12. Berarti N-nya sama dengan 12 dibagi 12, 1. Jawabannya yang B. Lanjut, nomor 75. Jika 5 kurang dari X kurang dari 10 dan 0 kurang dari Y kurang dari 1,5, maka manakah pernyataan berikut ini yang selalu memberikan nilai X ditambah Y? Nomor 76. Jika X di antara 5 dengan 10 dan Y di antara 0 sampai 1,5, maka manakah pernyataan berikut ini yang selalu memberikan nilai X kali Y? X kali Y, ini X kali Y, X kali Y, X kali Y, X kali Y. Udah kita kaliin aja. 5 kali 0, 0. Kurang dari X kali Y, kurang dari 10 kali 1,5, 15. Berarti jawabannya yang C. Nomor 77. Seper A dikurangi seper B itu sama dengan seper Z. Kemudian ini buat KPK-nya A dengan B, KPK-nya A kali B. Ini dikalikan 1 kali B itu B dikurangi A dikali 1 itu A sama dengan seper Z. Kemudian yang ditanya adalah Z. Nah, ini kan seper Z. Berarti kita balik aja biar jadi Z. Kalau dibalik jadi Z, berarti yang ini juga dibalik. Jadinya AB per B min A. Berarti jawabannya yang A. Nomor 78. Jika 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4 dan Y kurang dari 12, manakah yang bukan nilai dari XY? Jadi kita kalikan XY itu berarti ada di antara ini 0 kurang dari XY. Berarti kurang dari kurang dari 4, ini kurang dari 12. 12 kali 4 adalah 48. Nah, yang bukan nilai dari XY. Di sini 12-nya nggak ikut, di sini 4-nya ikut. Nah, nggak ikut dengan ikut, berarti jadinya nggak ikut kan. Nah, di sini kurang dari 48, berarti 48-nya nggak ikut, berarti yang nggak ikut yang 48. 48 ini bukan nilai dari XY. Lanjut, nomor 79. Diberikan X lebih dari 0, Y lebih dari 0 atau X positif, Y positif. Kemudian X lebih dari Y dan Z tidak sama dengan 0, pertidaksamaan yang tidak selalu benar. Jadi syaratnya utama yang ini. X lebih dari Y. Kemudian syarat berikutnya X positif dan Y positif. A ini selalu benar, C selalu benar, D selalu benar. Jawabannya yang B. Kenapa yang B? Karena di sini Z-nya kita ambil
X-nya 5 dikurangi misal Z-nya 7. Apakah akan lebih dari misal Y-nya 10 dikurangi Z-nya karena tadi ambil 7 berarti di sini 7. Ini minus 2 lebih dari 3. Apakah benar ini? Nah, karena ada satu saja yang membatalkan kaidah X min Y lebih dari Y min Z, berarti pernyataan B itu tidak selalu benar. Lanjut, nomor 80. X sama dengan 5Y. Kemudian Y sama dengan 4Z dan XYZ sama dengan 100. Maka X-nya itu 5Y. Berarti ini X-nya kita ganti 5Y ditambah Y-nya itu 4Z. Y-nya itu 4Z. Z-nya kita tulis tetap. Itu sama dengan 100. Nah, 5Y itu ditambah 5Z sama dengan 100. Dimana kalau kita kembali ke kaidah yang ini, Y sama dengan 4Z, berarti kita buat Y-nya itu 4Z. Nah, berarti ini 5 kali 4Z. 5 kali 4Z berarti 20Z ditambah 5Z itu sama dengan 100. Setelah itu 20Z ditambah 5Z kan 25Z. Itu berarti sama dengan 100. Nah, Z-nya berarti sama dengan 100 dibagi 25 yaitu 4. Berarti yang A ini salah. Kemudian yang B, kalau Z-nya 4, Y-nya berapa? Kita masukkan ke sini. Karena Z-nya 4, berarti Y-nya itu sama dengan 16. Nah, apakah cocok? 2Y sama dengan 30. Berarti 2 kali 16, 30. Salah juga. Yang C, X sama dengan 80. Kita masukkan. X-nya itu sama dengan 5Y. Berarti 5 dikali 16. Apakah 80? Iya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 81. A sama dengan negatif 2-nya dipangkatin 4. Dan B, negatif 2-nya dipangkatin 4. Maka yang A 2 pangkat 4. Pasti hasilnya positif. Yang A, dia hasilnya negatif. Karena negatifnya enggak dipangkatin 4. Jadi dia tetap negatif. Yang B, negatifnya dipangkatin 4. 4 kan genap. Negatif, kalau dipangkatin genap, jadinya dia positif. Jadi nilai A pasti akan kurang dari nilai B. Jadi jawabannya yang B. Lanjut, nomor 82. Diketahui A sama dengan 4 dibagi 0,215. Dan B sama dengan 4 dikali 0,215. Nah, yang A dia dibagi, pasti hasilnya kecil. Dan B dia dikali, pasti hasilnya akan lebih besar daripada dibagi. Jadi A kurang dari B yang B. Lanjut, nomor 83. Bila X sama dengan Y kuadrat dan Y adalah bilangan negatif, maka kalau Y ini negatif, dipangkatin 2, pasti hasilnya akan tetap positif, ya kan? Sini nanti akan tetap positif.
Karena X positif itu jadi yang X lebih dari 0. Nggak mungkin X itu bernilai 0 maupun negatif. Kemudian nomor 84. Diketahui X sama dengan A plus B dan Y sama dengan A min B. Bila A lebih dari B. Jadi A ini dia lebih besar daripada B. Dan keduanya bilangan bulat positif. Jadi A positif, B juga positif. Sehingga hasil X pasti akan lebih besar karena dia positif. Ditambah, pasti hasil X itu akan lebih besar daripada si Y. Jadi jawabannya yang A. Kemudian nomor 85. Yang A itu dia negatif. Yang B negatif dipangkatin ganjil hasilnya negatif. Jadi nomor 85 itu jawabannya yang C. A sama dengan B, sama-sama negatif. Karena di sini angkanya udah jelas ya. Lanjut nomor 86. Pembelian barang A selama bulan Februari adalah 1000 unit dengan harga 7.500.000 dan barang B sebanyak 500 unit seharga 3.500.000. Maka, barang A ini kalau kita kalikan 1000 dikali 7.500.000 dibanding dengan 500 dikali 3.500.000. Antara 100 dengan 500 lebih besar yang antara 1000 dengan 500 lebih besar yang 1000. Kemudian 7.500.000 dengan 3.500 lebih besar yang 7.500.000. Otomatis barang A akan lebih besar dari barang B. Jadi jawabannya yang A. A lebih besar dari B. Lanjut nomor 87. A sama dengan 1/9 dikurangi 1/15. Dan B sama dengan 1/11 dikurangi 1/13. Kita ambil A. KPK-nya berapa? 9 dengan 15, mending kita kaliin aja. 9 dikali 15 yaitu 135. Ini dia 135. Kemudian yang B ini dia 3 1 ditambah 3 4. Ini perkalian cepat untuk 11 ya. KP yang bagian bawahnya itu lebih besar yang B. Kalau yang bagian bawah lebih besar, tadi dia artinya lebih kecil. Yang A itu dia bagian bawahnya lebih kecil, berarti dia artinya bernilai lebih besar. Jadi jawabannya yang A. Nih, coba lihat. Setengah dengan 1/3. Kan lebih besar yang setengah. Tuh, antara 2 dengan 3, angkanya lebih besar mana? Lebih besar 3 kan? Jadi kalau yang bagian bawah dia kecil, artinya dia lebih besar. Lanjut, nomor 88. X sama dengan 1 liter ditambah C meter kubik. Y sama dengan 2 liter ditambah C meter kubik. Maka, C-nya ini berarti dia angkanya sama kan. Berarti kita nggak usah perhatikan yang belakang. Kita perhatikan 1 liter dengan 2 liter. 1 liter dengan 2 liter lebih besar mana? 2 liter. Itu artinya X lebih kecil dari Y. Nomor 89. Jika A itu antara 5 sampai 9 dan B itu antara 8 sampai 12. Yang A berarti dia di dalamnya ada angka
6, 7, 8. 9-nya nggak ikut. Kemudian yang B itu dia ada antara angka 9, 10, 11. 8-nya nggak ikut. Karena dia tandanya kurang dari, nggak ada sama dengannya. Sehingga jawabannya yang B. A kurang dari B. Lanjut nomor 90. X di antara 7 dengan 9. Berarti ada angka 8. Y itu antara angka 1 sampai 3. Berarti dia ada angka 2. Itu artinya X lebih besar dari Y yang A. Lanjut nomor 91. Seorang pegawai bekerja 6 jam sehari. Dalam seminggu 5 hari kerja. Pegawai tersebut menerima upah 2.600 per jam kerja. Dan 3.400 per jam lembur. Dalam seminggu, ia menerima upah 122.200. Berapa jamkah ia bekerja? Yang ditanya adalah berapa jam ia bekerja dalam seminggu. Nah, seminggu itu dia ada 5 hari. Berarti 5 hari dikali 6 jam itu sama dengan 30. Nah, untuk 30 jam ini dia menerima upahnya 2.600. Berarti 30 dikali 2.600 ini 30 jam. Yang 30 jam itu dia dikali 2.600. 30 dikali 2.600 itu sama dengan 78 dikasih nolnya 3. Setelah itu yang ia dapat tuh total upahnya 122.200. Berarti 122.200 dikurangi sama 78.000. Itu sama dengan 44.200. Nah, 44.200 ini merupakan pegawai itu bekerja lembur. Berarti 44.200 dibagi 3.400 dibagi 3.400 itu akan sama dengan 11. Nah, jadi pegawai itu kerjanya yang enggak lembur itu 30 jam. Kemudian yang lembur dia 13 jam. Jadi dalam seminggu ia bekerja selama 30 jam ditambah 13 jam, yaitu 43 jam yang C. Lanjut nomor 92. Jika perbandingan jari-jari dua buah lingkaran adalah 3:2. Jadi R1 banding R2 itu sama dengan 3:2. Berapakah perbandingan luas di antara kedua lingkaran tersebut? Rumus dari luas yaitu luas lingkaran 1 dibanding luas lingkaran 2 itu sama dengan Pi R 1 dikuadratin dibagi Pi R2 dikuadratin, sama dengan Pi-nya hilang. R1-nya itu dia 3, berarti 3 kuadrat dibagi R2-nya itu dia 2, jadi 2 kuadrat sama dengan 9/4 atau sama dengan 9 dibagi 4 atau 9 dibanding 4, berarti yang D. Lanjut nomor 93. Sebuah bejana berbentuk silinder. Ada bejana bentuknya silinder. Berisi air sepertiganya. Ini ada
air isinya itu 1/3-nya, berarti 1/3 X. Ditambah air sebanyak 3 liter. Kemudian ini ada tambahan air sebanyak 3 liter, berarti ditambah 3 akan sama dengan, bejana ini akan berisi kira-kira setengahnya, berarti sama dengan setengah X. Berapa literkah kapasitas bejana itu? Kita cari sih X-nya itu. X itu adalah kapasitas bejana tersebut. Jadi kita pindah ruas, 3 sama dengan setengah X dikurangi 1/3 X. Berarti ini 3 sama dengan per, kita ambil FVP-nya yaitu antara 2 dan 3, FVP-nya 6. Ini dikali 3 kali 1, 3 dikurangi 2 kali 1, 2. Ini X. Berarti 3 sama dengan 1/6 X. Berarti X-nya sama dengan 18. Yang lanjut nomor 94. Berapa umur nenek 10 tahun ke depan? Jadi 10 tahun ke depan itu berapa? Apabila 3 tahun yang lalu umurnya 60 tahun. Di sini dia 3 tahun lalu. Itu umurnya 60 tahun. Berarti kalau sekarang itu umurnya berapa? Kalau sekarang berarti umurnya 63 tahun. Berarti kalau 10 tahun lagi umurnya ya 63 ditambah 10 yaitu 73 tahunnya A. Lanjut nomor 95. Pada tes perguruan tinggi, nilai jawaban benar adalah 3. Jawaban salah, benarnya 3, salahnya negatif 1, dan tidak dijawab 0. Ririn menjawab dengan benar 65 soal. Itu artinya 65 dikali 3 akan sama dengan 195. Dan tidak menjawab 8 soal dari 100 soal. Berarti dia nilainya 0 untuk yang 8 soal. Total skor Ririn, berarti Ririn itu menjawab benarnya 65. Enggak dijawabnya 8, berarti dia udah mengerjakan sebanyak 73 soal. Berarti yang salah 100 dikurangi 73. 100 dikurangi 73 ini yang salah, yaitu sama dengan 27. Berarti 27 ini dikali dengan negatif 1. Karena dia salah, nilainya negatif 1. Berarti skor 195 ini kita kurangkan dengan 27. Hasilnya adalah 168 yang B. Lanjut. Nomor 96. Hasil kali dua bilangan cacah adalah 2, 2, 5, 4. Salah satu bilangan itu adalah 49 dan bilangan yang lain adalah, jawabannya yang E. Jadi 2, 2, 5, 4 dibagi dengan 49 sehingga mendapatkan bilangan yang lain. Kan hasil kali dua bilangan cacah, jadi ada 2 bilangan cacah A kali B, itu hasilnya adalah 2, 2, 5, 4. Nah, salah satu bilangan itu adalah 49. A-nya 49 atau B-nya 49. Kita misalkan si A-nya yang 49. Berarti 49 dikali B itu sama dengan 2, 2, 5, 4. Berarti B-nya sama dengan 2, 2, 5, 4. 49-nya pindah ruas, jadinya dibagi 49. Hasilnya
sama dengan 46 yang E. Lanjut, nomor 97. Bank BNI sebesar 200.000. Bunga 1 tahun sebesar 13,4%. Berapa total uang Doni setelah 1 tahun? Berarti dia dapat bunganya berapa tuh? Bunganya berarti dia dapat 200.000 dikali 13,4%. Itu sama dengan 26.800. Nah, total uang Doni setelah 1 tahun berarti uang yang disimpan ditambah dengan bunganya, yaitu 26.800. Ditambah, berarti hasilnya 226.800 yang C. Lanjut, nomor 98. Putri membeli boneka seharga 50.000. Kemudian boneka dijual lagi dengan harga 80.000. Berapa persen keuntungan Putri? Jadi keuntungan itu diperoleh dari harga jual dikurangi harga beli, yaitu 80.000 dikurangi 50.000, hasilnya adalah 30.000 dibagi dengan harga beli, yaitu 50.000. Setelah itu 30.000 dibagi 50.000 kemudian dikali 100%. Hasilnya adalah 60% yang D. Lanjut, nomor 99. Untuk mengerjakan 1 unit rumah minimalis dibutuhkan waktu 36 hari. Itu 12 tenaga kerja. Berapa waktu yang akan dihabiskan bila menggunakan 24 orang? Tuh, waktunya berapa? Nah, semakin besar tenaga kerjanya, otomatis akan segera selesai. Berarti ini dia perbandingan terbalik. Jadi 36 dikali 12 itu akan sama dengan X dikali 24. Jadi kalau berbanding terbalik, ini dia langsung dikalikan. Tapi kalau berbanding lurus, dia pakainya 36 per X sama dengan 12 per 24. Karena ini dia berbanding terbalik, langsung aja 36 dikali 12, X dikali 24. Jadi X-nya sama dengan 36 dikali 12 dibagi 24. 12 dibagi 12 jadinya sisa 2, 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. Jadi jawabannya yang E, 18 hari. Nomor 100. Jika Eko bisa membaca 2 halaman koran tiap X menit, jadi tiap X menit Eko bisa membaca 2 halaman koran. Maka dalam 7 menit yang ditanya adalah 7 menit. Ini dia bisa dapat berapa halaman. Nah, kalau waktunya semakin besar, otomatis halaman koran yang dibaca juga semakin besar. Itu artinya dia berbanding lurus. Kalau berbanding lurus ini tinggal diper aja. Jadi yang ditanya, jadi X per 7 itu akan sama dengan 2 per yang ditanya. Nah, yang ditanya itu berarti sama dengan dikali silang, pindah ruas. Ini pindah ke sini, yang X-nya pindah ke bawah. Kemudian 7 pindah ruas ke kanan, jadi 2 kali 7. Jadi sama dengan 14 per X. Jawabannya yang B. Lanjut ke subtes yang terakhir. Untuk nomor soal 101 sampai 115, pilihlah satu diagram yang menggambarkan hubungan di antara ketiga objek yang disebutkan. Nomor 1, ada kata spidol, pena, alat tulis. Gambar yang mana ini yang cocok? A, B, C, D, E.
Ya, gambar yang A. Karena di sini spidol dengan pena, dia merupakan jenis dari kata alat tulis. Jadi kalau digambarkan seperti itu. Lanjut ke nomor 102. Ada dokter, internis, dan psikologis. Jawaban yang cocok untuk nomor 102 adalah yang D. Internis itu merupakan jenis kata dari dokter. Kemudian beda jenis dengan si psikologisnya. Ini beda jenis. Ini jawabannya yang D. Lanjut nomor 103. Artis, pemain sinetron, pemain film. Jawaban yang cocok nomor 103 yaitu yang A. Jadi pemain sinetron dengan pemain film itu merupakan jenis dari kata artis. Lanjut nomor 104. Semut, serangga, belalang. Yang cocok adalah yang A. Jadi semut dengan belalang itu merupakan jenis dari serangga. Lanjut nomor 105. Kodok, hewan, kata. Jawabannya nomor 105 yaitu yang A. Kodok dengan kata itu merupakan jenis kata dari hewan. Lanjut nomor 106. Raja, sersan, tentara. Jawabannya yang D. Jadi tentara dengan sersan ini dia berhubungan. Sersan itu merupakan jenis kata dari tentara. Dengan raja ini dia beda jenis. Lanjut nomor 107. Manusia, tulang, makhluk hidup. Jawabannya yang D. Manusia merupakan jenis kata dari makhluk hidup. Beda jenis dengan tulang. Lanjut nomor 108. Kain, sutra, jarum. Jawabannya yang D. Sutra merupakan jenis kain. Kata jarum berbeda jenis dari kata kain maupun sutra. Lanjut nomor 109. Pakaian, piyama, gaun. Yang A. Piyama dan gaun merupakan jenis dari pakaian. Lanjut nomor 110. Rambu lalu lintas, truk, kendaraan. Jawabannya yang D. Jadi truk merupakan jenis kata dari kendaraan. Dan rambu lalu lintas beda jenis kata dengan truk maupun kendaraan. Lanjut nomor 101. Pilot, pesawat tempur, pesawat terbang. Jawabannya yang C. Jadi pesawat tempur dengan pesawat terbang ini dia sejenis. Kemudian beda jenis dengan si pilot. Lanjut nomor 112. Batuk, pilek, pusing. Jawabannya yang E. Ketiganya merupakan jenis kata yang sama dari penyakit. Lanjut nomor 113. Mamalia, lumba-lumba, ikan salmon. Jawabannya yang D.
Lumba-lumba merupakan jenis kata dari mamalia dan beda jenis dengan ikan salmon. Lanjut, nomor 114, silat kungfu renang. Jawabannya yang C. Silat dengan kungfu ini dia sejenis, yaitu sama-sama jenis olahraga bela diri dan mempunyai banyak kesamaan. Beda dengan renang, itu olahraga yang ada di air. Jadi kata renang ini dia beda jenis dengan kungfu dan silat. Lanjut, nomor 115, mobil, bemo, motor. Jawabannya yang E. Mobil, bemo, dan motor itu merupakan alat transportasi darat. Sama-sama memiliki mesin dan roda. Lanjut, nomor 116. Nomor 116 sampai 130 terdiri atas gambar yang disusun berurutan menurut suatu pola perubahan. Kemudian pilihlah satu di antara pilihan gambar yang disediakan sebagai gambar selanjutnya. Nomor 116. Ini dia dari gambar 1 ke gambar 2 searah jarum jam. Dari gambar 2 ke gambar 3 searah jarum jam. Dari gambar 3 ke gambar 4 searah jarum jam. Nah, perubahannya gimana? Dari gambar 1 ke gambar 2 dia berubah 45 derajat. Dari gambar 2 ke gambar 3 dia berubah 90 derajat. Dari gambar 3 ke gambar 4 dia berubah 135 derajat. Dari 45 ke 90 derajat dia berubah 45 derajat. Dari 90 ke 135 dia juga berpindah sebanyak 45 derajat. Berarti dari gambar keempat ke gambar kelima, dari 135 berarti ditambah 45 derajat, yaitu 180 derajat. Dari kiri ini 180 derajat berarti jadi gambar yang A. Lanjut, nomor 117. Perhatikan, ini dia berpindahnya searah jarum jam. Dari kanan gambar 1 ke gambar 2, dari kanan ke bawah itu dia berpindah sebanyak 90 derajat. Dari gambar 2 ke 3 dia pindahnya juga 90 derajat. Dari gambar 3 ke gambar 4 dia 90 derajat juga. Berarti dari gambar 4 ke gambar 5 dia pindahnya 90 derajat juga. Kalau 90 derajat berarti jadinya panahnya di sebelah sini. Berarti yang D atau yang A. Yang B dengan C jelas tidak mungkin. Sekarang kita perhatikan titiknya. Gambar 1 titiknya 1. Gambar 2 titiknya 2. Gambar 3 titiknya 3. Gambar 4 titiknya 4. Berarti gambar 5 titiknya 5. Yang titiknya 5 itu yang D. Yang A ini salah karena dia titiknya cuma 3. Lanjut, nomor 118. Perhatikan di pilihan jawaban gambar B, C, D. Dia bedanya hanya di bagian sini. Nih bagian sini yang beda. Kemudian untuk soalnya pola gambar 1 dengan pola gambar 2 dari 1 bertambah menjadi 2. Kemudian dari 1, 2 bertambah jadi 3. Berarti pola selanjutnya dari pola 3 ke pola 4 dia ada tambahan titik sebanyak 4. Yang tambahan titik sebanyak 4 yaitu yang B. Lanjut, nomor 119. Perhatikan nih. Dia dari B
pendek, panjang, pendek. Kemudian bertambah satu yaitu yang panjang. Kemudian yang ini dia bertambah yang pendek. Jadi selanjutnya dia akan bertambah yang panjang. Yang bertambah yang panjang yang mana? Yang E. Lanjut nomor 120. Perhatikan jumlah titik yang ada di tiap elips. Ternyata jumlah titik hitam mempunyai pola sebesar 2 pangkat N. Yang ini 2 pangkat 1 yaitu sama dengan 2. Pola 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Pola ketiga, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Pola yang keempat, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ternyata jumlah titik hitam mempunyai pola sebesar 2 pangkat N. Itu kan tadi. Nah, di mana setiap jumlah titik hitam melebihi angka 10, maka berubah menjadi titik berwarna putih. Sehingga untuk jawaban yang tepat dalam elips keempat adalah berjumlah 32 titik yang dapat dirubah menjadi 3 titik berwarna putih dan 2 berwarna hitam. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 121. Jawabannya yang C. Keterangannya ya bisa dibaca sendiri ya. Lanjut nomor 122. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 123. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 124. Jawabannya lanjut nomor 124. Jawabannya yang B. Nomor 125. Jawabannya yang C. Nomor 126. Jawabannya yang B. Nomor 127 jawabannya yang A. Nomor 128 jawabannya yang A. Nomor 129 jawabannya yang D. Nomor 130 jawabannya yang B. Nomor soal 131 sampai 140 ini kita mencari satu gambar yang tidak memiliki kesamaan dengan ketiga gambar lainnya. Nomor 131 yang paling berbeda, yang beda sendiri yang mana? A, B, C, D. Jadi yang A, dia panahnya ada di atas bangun, kemudian satunya di bawah bangun. Nomor B, ada satu yang di atas bangun. C juga ada panah yang di atas bangun. Sementara yang D, dia di bawah bangun semua. Jadi jawabannya yang D. Maaf ya, tadi ada suara ayam. Di sini ada ayam soalnya. Tuh, ada suara ayam lagi. Maaf ya, di sini ada ayam soalnya. Buat backsound alami ya. Lanjut, nomor 132 jawabannya yang D. 133 jawabannya yang A. 134 jawabannya yang D. 135 jawabannya yang D. 135 nih, jawabannya yang D. Kemudian 136 jawabannya yang C. 137 jawabannya yang C. 138 jawabannya yang C. 139 jawabannya yang C. 140 jawabannya yang B. Lanjut nomor 141. Di nomor 141 sampai 150 terdiri dari 3 buah gambar.
Dua gambar pertama merupakan pasangan yang memiliki hubungan logis tertentu. Dengan menggunakan hubungan yang sama, pilihlah satu di antara 5 gambar yang tersedia sebagai pasangan untuk gambar ketiga. Nah, kita suruh cari pasangan gambar ketiga ini. Pasangannya tuh gimana? Jadi, dasarnya untuk si tabung yaitu lingkaran. Nah, kalau dasarnya si kubus yaitu persegi. Jawabannya yang C. Lanjut, nomor 142. Pasangan untuk gambar ketiga yang logis sesuai dengan gambar yang sebelumnya. Nomor ini ada 1, 2, 3 menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 3 menjadi 6. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dari 6 2 kali lipatnya di sini menjadi 12. Yang D. Dia ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lanjut, nomor 143. Ini bangunnya dia sama-sama persegi panjang. Berarti ini dia sama-sama segi 3. Berarti jawaban A dengan B pasti salah. Kemudian kotak hitam ini dari 1 berubah menjadi 2, bertambah 1 ya. Berarti yang gambar ketiga ini juga demikian. Jadi jawabannya yang E. Lanjut, nomor 144. Perhatikan hitam. Di sini nambah hitam juga. Berarti nanti yang ini juga akan bertambah hitam. Sisi ini akan bertambah menjadi hitam. Berarti yang ini tidak, B tidak, A juga tidak. Yang D ini tidak, E juga tidak. Salah. Ulang. Nomor 144. Perhatikan. Bagian bawah awalnya 2 berubah menjadi 3. Berarti dia bertambah 1. Kemudian yang ini dia dari 2 bertambah menjadi 3. Berarti demikian. Ini dia dari 2 bertambah jadi 3. Yang 3 itu berarti yang ini jadi 3, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3 juga. Yang ke atas bawah dia juga bertambah. Berarti ini dari 1 menjadi 2. 1 menjadi 2, 1 ini salah. 1 menjadi 2, 1 menjadi 2, 1 menjadi 2. Nah, kemudian hitam putih. Berarti dua gambar ini dia sama. Berarti ini hitam putih. Salah. Kemudian bertambah lagi ada hitam. Berarti jawabannya yang D. Nomor 145. Dia jawabannya yang B. Ini ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian nomor 146. Nomor 146 jawabannya yang D. Bisa dibaca sendiri ya. Nomor 147 jawabannya yang B. Bisa dibaca sendiri ya. 148 jawabannya yang E. Bisa dibaca sendiri ya. Nomor 149 jawabannya yang D.
nomor 150 jawabannya yang D. Oke, sekian jawaban dari latihan soal tes PAPS UGM. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar mereka juga mempersiapkan tes PAPS UGM dengan baik dan mendapatkan skor yang memuaskan. Mohon maaf ya sebelumnya, untuk yang subtes terakhir ini kita cepet aja karena biar nggak terlalu panjang video ini. Terima kasih.